Oke, mari kita berdoa untuk memulai ibadah kita saat hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab tidak ada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Hingga pada saat ini Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk datang menyembah Engkau. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang melawat setiap pribadi kami saat hari ini Tuhan. Kami yang ambil bagian dan pelayanan saat ini Tuhan, memberkati kami. Tuhan mencelikkan setiap mata hati kami. Tuhan mengurapi setiap lidah bibir kami Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh mendatangkan kemuliaan bagi Engkau. Bapa, saat ini Tuhan, kami berdoa juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema bagi hidup kami. Firman-Mu Tuhan boleh mengubah setiap hati kami. Firman-Mu Tuhan boleh menyembuhkan setiap sakit penyakit kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, kami berdoa juga bagi setiap sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau memberkati mereka. Engkau menolong mereka, Engkau hadir di tengah-tengah mereka Tuhan. Engkau hadir dalam setiap hati mereka. Engkau mengurapi setiap pribadi mereka Tuhan, seperti Tuhan memberkati kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Engkau hadir Tuhan, memenuhi setiap hati kami. Kami buka Tuhan ibadah kami saat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami hanya mau memandang Engkau saja. Kami hanya ingin meninggikan Engkau saja Tuhan. Karena tiada terukur kasih setiamu atas kami. Engkau luar biasa setia. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang perkasa. Tidak tertandingi oleh apapun Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan
darahmu untuk tebus dosaku. Layakkah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah dipuji sembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji disembah. Yesus, haleluya. Engkau saja yang layak kami tinggikan dan kami agungkan. Nama-Mu saja yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yakin dan percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, apapun tantangan yang ada di hadapan kita, Dia Allah yang hebat di bumi
dan di surga. Betapa hebat, kita naikkan pujian kita. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia terhebat dan tidak tertandingi oleh apapun juga. Allah yang luar biasa. Haleluya. Tak tertandingi. Kita naikkan pujian kita kembali. Woo! Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa
di dunia, kerajaan-Mu kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan-Mu kekal. Pada saat ini Kau adalah Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Kami mengaku bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai hidup kami, Allah yang beserta dengan kami. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar, kami tidak akan khawatir, karena Engkau Bapa yang senantiasa mengasihi kami. Haleluya. Bapa-Ku datang, serah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Kami menyerahkan pada hamba-Nya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang bersyukur terima kasih kepadamu Tuhan, oleh anugerah-Mu di mana pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami tidak satu tempat, kami beribadah di rumah kami masing-masing,
Namun kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir. Engkau hadir bersama-sama dengan kami saat ini, baik di rumah-rumah maupun di gereja. Dan kami percaya puji-pujian yang telah kami naikkan ke depan hadirat-Mu boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah pedoman dan pelita dalam kehidupan kami, yang akan menguatkan iman kami, menguatkan hati kami untuk bersandar dan percaya kepada Tuhan. Tutup bungkus kami semua kuasa darah. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semuanya. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak yang kasih dalam Tuhan. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini, di mana kita masih beribadah di rumah masing-masing, dan melalui ibadah dari gereja ini kita bersama-sama oleh pertolongan Roh Kudus akan menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa kita semuanya sudah diberkati oleh Tuhan melalui puji-pujian, di mana semangat kita, hati kita dikuatkan, dan kita rindu untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Dan oleh karena itu saya ingin menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini yang berbicara tentang Allah adalah Maha Kuasa. Allah adalah Maha Kuasa yang terambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat 11. Firman Tuhan berbunyi demikian, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tidak terasa kita memasuki bulan April, dan tema gereja kita dalam tahun ini, yaitu tahun 2020, adalah Revive. Revive artinya menghidupkan kembali. Apa yang perlu kita hidupkan kembali? Yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, untuk membangun kembali nilai-nilai tersebut, kita harus mengenal seperti apakah Allah itu. Seperti apakah Allah yang kita sembah. Ya. Allah kita adalah begitu agung untuk dapat kita pahami. Ia tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak ada satu tempat pun di mana hadiratnya tak dapat dirasakan. Ia tinggal di sorga dan ia menguasai seluruh dunia ini. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Yesaya 66 ayat 1. Berbunyi demikian, beginilah firman Tuhan, langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, di mana kehadirannya tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Nah, pertanyaan yang muncul berkaitan dengan keadaan global atau dunia sekarang ini, apakah Allah yang kita sembah adalah masih berkuasa atas seluruh dunia sampai sekarang?
Atau apakah Allah yang kita sembah itu hanya berkuasa di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, tetapi sekarang tidak berkuasa lagi? Buktinya adalah kita melihat corona, virus corona, yang mana manusia sudah sekian bulan lamanya berusaha untuk menghentikan virus corona ini, namun belum berhenti. Jawabannya adalah Tuhan kita tetap sama, kuasanya tetap sama, baik dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita lihat di dalam kitab Mazmur, dalam kitab Mazmur pasal 29 ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian, Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang bersemayam sebagai Raja, dan kekuasaannya itu selama-lamanya, bukan hanya dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, tetapi sampai selama-lamanya, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Nah, Alkitab mencatat bahwa ada beberapa kasus di mana Allah mengizinkan sesuatu hal buruk terjadi di dalam kehidupan manusia. Salah satunya kita melihat dalam kisah Ayub, di mana Ayub adalah seorang yang saleh, yang takut kepada Tuhan, yang kaya, namun diizinkan mengalami pencobaan. Nah, kita akan melihat dari kehidupan Ayub ini. Saya percaya bahwa kita semuanya diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan Ayub, dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 10 dikatakan di situ, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Nah, dari kisah kehidupan Ayub ini kita melihat apakah Allah itu berkuasa, apakah iblis lebih berkuasa atau tidak. Ada dua hal yang saya mau sampaikan melalui kehidupan Ayub. Yang pertama adalah Allah memberkati dan memegari Ayub. Allah memiliki kuasa untuk memberi berkat dan memiliki kuasa untuk memegari kehidupan Ayub. Di dalam ayatnya yang ke-9 tadi, iblis berkata begini, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi kita melihat bahwa kekayaan
yang dimiliki oleh Ayub adalah berasal daripada Tuhan. Baik domba, lembu, dan segala sesuatu, termasuk anak-anak yang dimiliki oleh Ayub, itu adalah kekayaan yang Tuhan berikan kepada Ayub. Dan Tuhan juga berkuasa untuk memagari Ayub bersama dengan seluruh keluarganya, termasuk berkat yang Tuhan berikan kepada Ayub, sehingga iblis tidak bisa mencuri atau mengganggu Ayub. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Inilah kehebatan daripada Tuhan yang kita miliki. Dia memberikan kekayaan kepada kita dan dia juga memiliki kuasa untuk memagari segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu, termasuk iblis, kalau Tuhan menjaga atau Tuhan melindungi orang tersebut seperti Ayub ini. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa memberikan berkat kepada kita, dan Tuhan juga berkuasa melindungi berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga iblis tidak bisa mengganggu kita. Iblis tidak bisa mencuri berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Amsal pasal 10 ayat 22 berbunyi demikian, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi ciri-ciri berkat daripada Tuhan adalah susah payah tidak ada. Kenapa? Karena berkat daripada Tuhan itu kita bisa nikmati, Tuhan bisa pagari. Di dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-20 berbunyi demikian, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi Bapak yang kasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita dan melalui proses, bukan secara instan. Ya. Orang yang mau cepat-cepat kaya pasti akan mendapatkan hukuman. Itulah ciri-ciri daripada berkat daripada Tuhan. Kemudian di dalam Mazmur pasal 5 ayat 13. Mazmur pasal 5 ayat 13 berbunyi demikian, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Bapak yang kasih dalam Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan pasti berkati kita, dan Tuhan pasti memagari berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena dia memiliki kuasa sehingga iblis tidak mengganggu berkat Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diberkati oleh Tuhan, berdoa supaya Tuhan memagari setiap berkat yang Tuhan berikan kepada saudara, supaya saudara bisa menikmati berkat tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya kita diberkati oleh Tuhan? Di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 berbunyi demikian, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion,
sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kita sebagai anak Tuhan, kita harus tahu bagaimana caranya supaya kita diberkati oleh Tuhan. Caranya adalah harus ada kesatuan, harus ada kerukunan di dalam keluarga kita. Suami istri harus hidup rukun, demikian juga orang tua dengan anak harus ada rukun, ada kesatuan pikiran, perasaan. Dan ketika terjadi kesatuan dan kerukunan di dalam keluarga, firman Tuhan mengatakan bahwa sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, walaupun saat ini kita menghadapi masa-masa sulit, tetapi kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkuasa memerintahkan berkatnya kepada kita semuanya. Dan yang kedua adalah Ayub hidup menderita dan kehilangan kekayaannya, termasuk harta dan anak-anaknya, karena diizinkan oleh Tuhan. Jadi semua ada dalam kontrol Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, maka penderitaan atau kesulitan atau pencobaan bisa menimpa kita. Seperti Ayub ini, kita lihat di dalam ayatnya Ayub pasal 1 ayat 12, berbunyi demikian. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya adalah kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Dan di dalam pasal 2 ayatnya yang ke-6 berbunyi demikian. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Jadi kita melihat bahwa kuasa ada di atas Tuhan. Iblis tidak dapat menyerang Ayub tanpa seizin daripada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, maka iblis bisa menyerang Ayub. Sama seperti yang terjadi di dalam kehidupan Ayub sekeluarga. Harta kekayaannya ludes habis, anak-anaknya juga meninggal. Namun setelah Ayub kehilangan harta kekayaan dan anak-anaknya, dia tetap memuji Tuhan. Di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 berbunyi demikian. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi Bapak yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa Ayub lulus ujian dan Tuhan mengizinkan Ayub mengalami pencobaan bukan dengan tanpa tujuan. Mungkin ada yang berkata, kenapa Tuhan izinkan Ayub mengalami pencobaan? Kenapa Tuhan mengizinkan Ayub mengalami hilangnya harta kekayaannya, anak-anaknya meninggal? Kan Tuhan tahu bahwa Ayub sanggup. Ayub tetap menyembah Tuhan. Benar, Tuhan izinkan ujian atau cobaan menimpa Ayub supaya iblis tahu, atau supaya Ayub tahu bahwa dia
adalah seorang yang teruji. Ayub adalah seorang yang teruji di hadapan Tuhan. Sama seperti anak-anak sekolah. Ada masanya belajar teori, ada masanya ujian. Untuk mengetahui bahwa anak-anak tersebut sudah memahami pelajaran tersebut, maka diadakan ujian. Dan ujian itu menjadi bukti bahwa anak tersebut layak untuk lulus. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan izinkan kita menghadapi pencobaan, masalah, kesulitan, kekurangan, supaya kita tahu apakah kita bisa lulus atau tidak. Apakah kita bisa layak disebut anak-anak Tuhan yang sudah teruji atau tidak. Apakah kita layak disebut orang-orang Kristen yang berkualitas atau tidak. Harus melalui ujian. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi ujian ini merupakan suatu tolak ukur bahwa kita bisa layak disebut anak-anak Tuhan kalau kita bisa lulus ujian. Tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi ujian. Baik anak-anak, anak sekolah minggu, pemuda remaja, maupun orang-orang dewasa, suami istri menghadapi ujian. Kita melihat kehidupan Ayub. Bukan hanya Ayub sendiri yang diuji, tetapi istrinya juga diuji. Kenapa? Karena apa yang dimiliki oleh Ayub dimiliki juga oleh istrinya. Baik harta kekayaan maupun anak-anaknya adalah milik mereka bersama. Dan ketika mereka kehilangan harta kekayaan, ketika Ayub kehilangan harta kekayaan dan juga kehilangan anak-anaknya, istrinya juga mengalami hal demikian. Jadi Ayub dan istrinya menghadapi ujian yang sama, tetapi hasilnya beda. Ayub lulus ujian, tetapi istrinya tidak lulus ujian. Dari mana kita tahu bahwa istrinya tidak lulus ujian? Kalau kita melihat di dalam Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10 berbunyi demikian. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, aku berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kalau kita melihat sebetulnya yang lebih banyak mengalami pencobaan, penderitaan adalah Ayub. Istrinya tidak sama seperti Ayub. Tetapi yang kalah di dalam pencobaan adalah istrinya. Yang lulus dalam pencobaan adalah Ayub. Demikian juga kita dalam keluarga. Bisa saja suami bisa lulus ujian dan istri tidak. Bisa juga istri lulus ujian dan suami tidak. Bisa dua-duanya lulus dan bisa juga dua-duanya tidak lulus. Dan kalau kita tidak lulus, maka kita akan menghadapi ujian supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Jadi Bapak yang kasih dalam Tuhan, ujian ini sebetulnya baik buat kita, supaya iman kita bertumbuh dalam Tuhan, supaya kita semakin dewasa dalam Tuhan, dan supaya berkat Tuhan juga semakin bertambah dalam kehidupan kita. Kita melihat
dalam kehidupan Ayub. Karena dia lulus ujian, maka Tuhan berkuasa mengembalikan harta kekayaannya 2 kali lipat, saudara-saudara. Ya, 2 kali lipat. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi 2 kali lipat, saudara-saudara. Ya. Tuhan berkuasa mengembalikan milik kekayaan yang sudah hilang sebelumnya. Tuhan bisa mengembalikan dengan berkali lipat, karena Allah yang disembah oleh Ayub adalah Allah yang Maha Kuasa. Demikian juga dengan kita. Kalau kita lulus di dalam ujian, seperti sekarang ini kita mengalami ujian iman, ujian kesabaran, di mana semua manusia dilanda oleh virus corona. Usaha-usaha semuanya lesu, pekerjaan terganggu, aktivitas kita terganggu. Kita mau melihat apakah kita bisa lulus atau tidak. Kalau kita lulus, maka apa yang berkat kita yang hilang mungkin dalam tahun ini, Tuhan bisa kembalikan dengan berkali ganda di tahun yang akan datang. Atau mungkin dalam bulan ini kita kehilangan harta, tetapi bulan depan Tuhan bisa kembalikan. Yang penting di sini adalah apakah kita sama seperti Ayub yang selalu bertekun di dalam pencobaan, bertekun di dalam mengikuti Tuhan. Di dalam Ayub pasal 5 ayat 11 berbunyi demikian. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita merendahkan diri hadapan Tuhan. Mari kita berharap kepada Tuhan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia sanggup memagari semua apa yang kita miliki, dan Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Dia sanggup memulihkan ekonomi kita. Dia sanggup memulihkan kesehatan kita. Dan kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan iblis gagal. Iblis pasti mundur daripada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya percaya bahwa semua yang beribadah di rumah masing-masing, saya berdoa bahwa kita semuanya diberkati oleh Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Mari kita naikkan pujian, Kau hiasi kehidupanku. Saya mohon supaya Bapak Ibu yang ada di rumah, siapkan hatimu, percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana, dan Tuhan sementara memberkati keluarga kita masing-masing. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku dengan harapan. Ku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik
teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku, Kau hiasi kehidupanku. Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan menghiasi seluruh kehidupan kita dengan kemurahan-Nya. Kita ada saat ini oleh karena kemurahan, karena kasih daripada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan melawat kita semuanya. Saya berdoa dari gereja, dari tempat ini, Tuhan akan melawat kita semuanya. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus. Bersyukur kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita tidak bisa kemana-mana, Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu kerinduan kita. Tuhan mau supaya kita berdiam di rumah. Tuhan mau supaya kita mencari wajah-Nya, mencari kekuatan-Nya, mencari kehendak-Nya. Tuhan mau memberkati, Tuhan ingin memberkati keluarga kita masing-masing. Suami, istri, orang tua dan anak, semua keluarga besar dilindungi Tuhan, dipagari oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan memulihkan ekonomi kita. Semua kerugian kita Tuhan sanggup kembalikan. Asal kita bertekun di dalam Tuhan. Haleluya. 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 Dari tempat ini saya merasakan hadirat Tuhan. Tuhan melawat kita semua. Tuhan melindungi kita semua. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Engkau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Walaupun saat ini kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan, namun kasih karunia-Mu lebih daripada segala-galanya. Hamba berdoa buat umat-Mu Tuhan, buat semua yang ada di rumah beribadah. Anak-anak mereka Tuhan lindungi, anak-anak mereka bertumbuh dalam Tuhan. Orang tua, semua orang tua tetap bersabar, tetap menantikan Tuhan. Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya dalam semua keluarga umat Tuhan yang ada di tempat ini. Semuanya dijaga oleh Tuhan. Iblis tidak punya kuasa sedikit pun atas diri kita. Kalau Tuhan tidak izinkan, maka iblis tidak akan dapat menyentuh saudara, termasuk corona atau penyakit apapun. Karena kuasa Tuhan berkuasa melindungi kita. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, berkati kami semua. Suami istri Tuhan berkati. Orang tua anak Tuhan berkati. Orang tua kami, keluarga besar kami Tuhan pelihara, Tuhan lindungi. Pekerjaan kami juga Tuhan tetap mengontrol. Tugas tanggung jawab kami di tempat bekerja atau di usaha, Tuhan tetap mengontrol. Semuanya itu dapat dipertanggungjawabkan oleh karena Tuhan kami hebat, Tuhan kami berkuasa.
Berkati semua umatmu di tempat ini. Mulai anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja maupun dewasa, pelayan-pelayan, pengurus-pengurus gereja, hamba-Mu sekeluarga, para staf semuanya diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan di akhir daripada ibadah kami pada hari ini, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tetap lindungi, Tuhan tetap kendalikan, sehingga pengaruh perkembangan daripada virus corona semakin melambat dan hilang binasa oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi daerah kami Kalimantan Tengah, lindungi kota kami Palangkaraya. Berkati Tuhan kami semua, berkati. Bapak yang kasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, angkat tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Arahkanlah hati dan kiranya berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dari para Roh Kudus akan tetap menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua yang percaya berkata, amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Amin.